رضا الله تعالى والأرض من المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله البرية صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين والسادة الأكرمين وجميع إخوانه من الأنبياء المرسلين وعلى بقية الصحابة وأمة رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح جميع قبور النبي من الأولين وحبيبين المسلمين والشهداء والصالحين وجميع المصنفين الكتب المخلصين وجميع الملائكة المقربين وإلى أرواح أربعة المجتهدين قدس الله سرهم ومقربين في الدين وإلى جميع المسافرين هذا الكتب خصوصا إلى أبيه وإلى وثم إلى قدس الله سرهم ورسولهم ومقربين والمنتسبين إليه أجمعين ثم إلى رسالة المقربين المنشورين جزاه الله وإلى ربك محمد محمود الخير بانتهاج الكريم وإلى أبي حسن أبي فضل الأحداث وإلى أمي المسلمين بالأفندي وإلى أرواح سيدنا siar-siar berusaha kerja baru berhadap. Syaurillah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. واغفر لنا ولوالدينا mana ini jadi surah besar usia khatam Walama bu'itha sallallahu alaihi wasallam arsala iblisu syayatinahu ila ashabi fa'alu ilaihi wa laysa fi suhbatihim syai'un faqala. Sabadana kemarin dijelaskan bahwa pada suatu hari ketika haji wada itu haji perpisahan, haji pamitan, haji terakhiran, haji pamitan. Kalau di kita itu ada walimatul safar, seharusnya walimatul wada atau tidak wada'a yuwadi'u muwada'atan wa wida'an, atau walimah muwada'ah atau walimatul wida' walimatul wada sebab pamitan. Kalau walimatul safar itu walimahnya sekarang beres walimah langsung safar berangkat. Tapi kan kebiasaan di kita yang pergi haji, yang pergi umroh, walimahnya sekarang berangkatnya seminggu lagi atau 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Jadi memang cocoknya itu walimatul wada atau walimatul muwada'ah. Maksudnya karena sulasi majid warna awal bab ketilu bab ketilu sarwa jeung wada'a yuwadi'u wada'an qatala yuqatilu muqatalatan wada'a wada'atan wa wida'an wa qitalan. Di mana pada haji wada tersebut baginda Nabi mengingatkan kepada umatnya, ala inna syaitana qad ayyisa ayyubada fi baladikum hadza abada, bahwasanya setan telah berputus asa, telah menyerah untuk menggoda atau supaya disembah. Jadi supaya disembah di negerimu ini, di Mekah. Di negeri dulu kan sebelum Islam hadir kan banyak yang menyembah berhala.
berhala itu kan patung di dalamnya pasti diisian setan. Maka Nabi mengatakan setan itu sudah menyerah, menggoda kalian supaya kalian menyembahnya di negeri kami ini. Walakin satakunu lahu ta'atun, tetapi satakunu nanti akan ada lahu bagi setan itu ta'atun, yang dianggap bakti, yang dianggap ta'at oleh setan kepada setan, dianggap taat berbakti kepadanya dalam masalah apa? Biba lima tahtakiruna min a'malikum, di sebagian apabila kalian menganggap remeh suatu amal, menganggap remeh suatu ibadah, maka itu sama dengan berbakti kepada setan. Fayar pihak, maka setan menjadi ridho dengan perbuatan kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang yang menganggap remeh sebuah ibadah. Di sebesar sekecil apapun ibadah yang kita lakukan itu untuk penghambaan diri ke Allah Subhanahu. Sekecil apapun kemaksiatan yang kita lakukan, maka kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada maksiat kecil, tidak ada ibadah kecil. Semuanya ketika dinisbatkan kepada Allah menjadi sebuah yang luar biasa, menjadi hal yang luar biasa. Dijelaskan walama bu'itsa sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, arsala iblisu sayatinahu ila ashabihi, maka iblis pun mengutus delegasinya, mengutus perwakilannya, mengutus orang kepercayaannya dari bangsa setan ila ashabihi, untuk menghadap kepada atau menemui sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian fa'adu ilaihi, setelah bertemu dengan sahabat Nabi, iblis setan yang diutus oleh iblis itu kembali kepada iblis. Walaisa fi suhbatihim sayyun, tidak ada kesempatan untuk menyertai, untuk selalu membersamai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi, karena mereka itu orang-orang yang sangat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktu malam datang mereka itu beribadah, bergadang. Siangnya mereka mencari kasar ikhtiar duniawiyah, atau mungkin siangnya mereka berperang, malamnya semalam suntuk ibadah, siangnya dipakai kasar atau dipakai perang. Maka digambarkan saking capeknya para sahabat di zaman dulu itu, hidup di zaman Nabi itu seperti, kalau siang itu seperti kapas yang berhamburan, ketinggalan leles tapi kuat. Bakat pula saya berapa kan gadang seperti sarena tilu poe gitunya. Dari sahabat Nabi mah saking khusyuknya ibadah, malamnya dipakai ibadah, siangnya dipakai kasar. Maka orang-orang dulu salafun soleh, orang-orang soleh terdahulu kita itu kalau udah neng maghrib, tong maghrib, Allahu Akbar, itu tidak bicara urusan dunia lagi, semua bicara urusan akhirat. Ada satu cerita, Nabi pernah dengar satu riwayat di radio kalau nggak salah dulu, bercerita tentang adab kebiasaan ulama-ulama salaf dulu. Jadi beliau itu seorang pedagang, bukan ulama nih, pedagang yang soleh, pedagang yang taat. Itu dia kehilangan uang. Jadi seorang pedagang ini kehilangan uang. Lalu kemudian dicari terus tidak ketemu sampai datang waktu maghrib, maka dia hentikan pencariannya, dia hentikan evakuasi untuk mencari uangnya. Lalu setelah dia selesai menjalankan sholat maghrib, datang anaknya memberi kabar, bapak, ayah, abi, abah, uang tos kepanggil deui aya mah. Uang yang hilang tadi sudah ditemukan, dicarikan ke anaknya. Dilarang berbicara urusan dunia kalau sudah datang waktu maghrib malam. Masya Allah, orang terus kepanggilnya, syukur atuh alamar dia kan tunggu orang sahabat begitu, lupa urusan dunia, tidak berbicara lagi urusan dunia. Kalau pagi baru mulai lagi. Kan tadi alhamdulillah pas subuh Mang Hendar, Ustaz Hendar masih yang acis ke Habib, ditampi dah subuh.
Ayo wengi kumaha jadi tampil we yoginya acis nabi itu memindah pada masyarakat acismanya tiap dinten we gitu. Mohon hitung jakat saya ya pagi-pagi kan subuh beres subuh masih acis kan nyar-nyar di bungalan kita teh tekengeng gitu teh nyar-nyar di bungalan tekengeng sekali maksudnya kudu sering hari berbuat baik atau kapung-kapungan kudu sering nyar-nyar di bungalan we batur beres ngaji Quran jual nyampurkeun sugan teh naon bari masih acis alhamdulillah barakallah. Dah subuh mah ditampi dah tos siang. Lamun maghrib mah masih anak aku Habib eta. Habib mengendar masih anak lamun maghrib. Sugana nya. Nabi acis mangpala gitu ge nya. Mangpala mah da tos acis. Mangpala asup mah acis. Tara udah gitu. Nah gitu nya. Pengakuan setan yang diutus oleh iblis yang diperintahkan untuk membarang, untuk menemui sahabat Nabi, untuk menyertai sahabat Nabi dari kesempatan terlalu khusus. Malakum la tusibuna minhum syai'an. Aku tidak bisa. Jadi tidak bisa mengganggu, yang tidak mau mengganggu hiji perkara hese ditimpakan kepada sahabat Nabi ismuan kudu mau hese. Qalu maka bangsa Saitan utusan iblis itu berkata, ma sahibna qauman qattun. Kami tidak bisa menyertainya, membarenginya satu kaum pun sama sekali tidak ada kesempatan, tidak ada celah lubang untuk menyertai. Mau makan baca bismillah, sesudah makan alhamdulillah, mau tidur baca bismillah, bangun tidur alhamdulillah. Kau bangun terus itu, jadi tidak ada kesempatan. Matmitlah haula'i musibu minhum thumma yakumuna ila salat fayuhadalika. Ketika dicoba, ketika digoda, seumpamanya mereka itu terus mereka melakukan sholat, maka dihapus lagi, dilebur lagi apa yang sudah mereka lakukan. Itulah masyaallah. Ruwaidan bihim asa cikatu qala ruwaidan bihim asa tuftaha lahumud dunya hunaka tusibuna hajatakum minhu. Kalem, tenang, santai. Kita berharap semoga antuftaha Allah membukakan dunia lahum bagi mereka. Hunaka di titik itulah ketika dunia sudah dibukakan, mereka yang tadinya tidak punya dunia menjadi punya dunia. Terlena dengan kegelapan dunia, terlena dengan keindahan dunia, maka tusibuna hajatakum minhum. Kamu akan mencapai hajatmu, keinginanmu sesuai yang kau inginkan, bisa menggoda umat Islam maksudnya. Ithafu ahlul Islam, ini keterangan diambil dari kitab Ithafu ahlul Islam. Mudah-mudahannya hese orang mah. Dunia itu kan seolah menjanjikan kegemerlapan, menjanjikan keindahan, padahal dunia itu sebuah perangkap, dunia itu sebuah jebakan. Orang yang sudah masuk kepada dunia sulit untuk keluar darinya. Terkadang orang demi hanya untuk dunia dia rela saling mencaci, menjatuhkan, membuka aib hanya untuk dunia. Ya, dia rela mengorbankan saudaranya, mengorbankan andai tolaknya, mengorbankan sahabatnya. Yang penting dunianya dimiliki olehnya. Naudzubillah min dzalik. Jebakan susah karena dunia. Maka orang-orang zuhud itu yang tidak terpengaruh oleh hedonisme, terpengaruh dengan kehidupan di luar sana, tenang hidupnya, ibadah terganggu. Dia jadi pelajaran pelajaran bahwa musuh kita itu sangat luar biasa. Sebelum kita dilahirkan, musuh yang akan kita hadapi sudah sangat senior, ribuan tahun.
Bahkan sebelum Allah menciptakan nenek moyang kita, Nabi Adam, setan iblis sudah diciptakan lebih dahulu. Mereka lebih berpengalaman. Kalau menyebut ahli ibadah, mereka lebih dulu ribuan tahun lebih dahulu beribadah kepada Allah sebelum kita beribadah kepada Allah. Ai orang beribadah ngehe akhlak goreng, ibadah goreng, maka hanya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah menghadapi hidup akhir zaman. Terkadang kita itu merasa sedih kalau kehilangan dunia, tapi tidak pernah merasa sedih kehilangan sholat berjamaah, kehilangan hadir ke pengajian, kehilangan memaafkan orang lain. Tidak pernah sedih. Kita menjadi orang yang membenci orang lain, tertutup hati kita untuk memaafkan orang lain, berarti maaf hilang dari diri kita. Kita tidak pernah menangis, tidak, tapi lamun urusan dunia, leungit motor, leungit HP, stres ya kan, leungit duit segala rupa. Dia tidak berpikir masih ada iman, masih bisa beribadah kepada Allah. Itu merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Tafawutu maratibun nasi bisawmi. Tatafawatu. Tatafawatu maratibun nasi bisawmi. Martabat manusia dalam berpuasa itu berbeda-beda. Martabat manusia dalam berpuasa berbeda-beda. Bahwa mangka ariya saum puasa imma saumul umum, ada yang disebut puasa umum. Apa itu puasa umum? Wahwa, dan ada puasa umum itu ijtinabul muftirati, menjauhkan perkara yang dapat membatalkan puasa, ad-dhahirati secara dohir, meninggalkan makan, minum, aktivitas lain dan lain sebagainya yang dapat membatalkan puasa. Allati taqaddamal kalamu minha, yang sudah lebih dahulu dijelaskan. Jadi puasa umum itu meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Wahasiluha, dan hasilnya kafunahwil batni wal farji, hanya mencegah, bukan hanya mencegah seumpama petualangan jin farji. Amma yunafi al-imsaka syar'iyal ma'murabi, hanya sekedar menahan daripada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ada puasa umumnya jalani gitu. Wa imma shaumul khusus, ada juga puasanya khusus. Puasa khusus itu ayyadumma ila dalika, mengumpulkan, puasa khusus itu mengumpulkan kafu sam'i wal basar. Jadi orang-orang yang berpuasa itu mengumpulkan dari ijtinabul muftirat, menjauhkan hal-hal yang membatalkan puasa, juga mencegah pendengarannya dari hal-hal yang tidak layak untuk didengar, wal basar, dari penglihatan yang tidak layak dilihat, wal lisan, dari setiap ucapan yang tidak layak untuk diucapkan, wasairil jawarih, dan mereka menjaga anggota-anggota dohirnya, anil adam, dari perkara-perkara dosa, wal muharramat, dan perkara-perkara yang diharamkan, sogiriha wa kabiriha, baik hal yang diharamkan itu kecil maupun yang diharamkan itu besar. Orang yang tingkatan puasa khusus itu menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa menyebabkan dia melakukan perbuatan dosa. Wa imma shaumul khususil khusus, ada juga tingkatan puasa khususil khusus. Puasa khususil khusus itu ayyaduma ila dalika saumal qalbi, intinya puasa khusus itu puasa hati. Wa taharatu sir wa taharatu sirri, membersihkan sirnya, sesuatu yang ada di hatinya, anil himamid daniyati, dari apa-apa yang dari keinginan-keinginan yang rendah, dari keinginan-keinginan yang hina,
maksudnya yang tidak bisa membawanya kepada Allah, keinginan yang tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Tidak berpuasa siang-siang berharap angke maghrib rek buka jam 11 henteu teu kitu kumangke we maghrib aya naon we. Wal khawatir dan macam-macam lintasan-lintasan ar-rodiyah anu goreng, seperti ingin mendolimi orang. Angke orang lamun rek buka si eta rek deuleuyan rek kumaha we diprek atawa kumaha mencelakai orang, adolin orang, orang. Wal afkar dunyawiyah, dan juga memikirkan hal-hal yang terkait dengan dunia. Dijaga tuh puasa orang khusus. Puasa orang khusus menjaga hatinya, selalu mensucikan hatinya. Kalau ada kebencian di hati, buru-buru istighfar. Ada melihat selain daripada Allah, buru-buru istighfar. Melihat orang enak, kayaknya orang tersebut enggak ibadah tapi kok enak kelihatan dunia, buru-buru istighfar. Dijaga oleh Allah. Wala yatimmu lahu dzalika illa bil kafi amma siwallahi aslan wa raqsan. Dan dia terus menyempurnakan, menjaganya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikirannya, fokusnya hanya untuk Allah. Faman faqara fi masiwallahi, adapun setiap perkara yang bukan Allah, mimma yahjubu anhu, sesuatu yang dapat menghalanginya, sesuatu yang bisa menjadikan hijab antara dia dengan Allah, kadunya seperti dunia, mereka tidak menginginkan. La turada lid-dini aw bashara minal a'mali ma laysa ala sunanil muttaqin. Dan dia tidak diinginkan untuk kepentingan agamanya dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang puasa khusus, tingkatan khusus semata-mata hanya memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ingin melakukan satu perbuatan laisa ala sunanil muttaqin au basyara minal a'mali ma laisa ala sunanil muttaqin. Tidak ada keinginan untuk melakukan satu perbuatan yang mana perbuatan tersebut bukan sunnah para orang-orang yang bertakwa. Fahuwa mubtilun, karena melakukan hal tersebut menurut orang khusus itu dapat membatalkan puasa. Hadza saumil akmal, ini merupakan puasa yang sempurna. Wa munharifun anis sunanil afdol, dan melakukan sesuatu perjalanan yang utama, sesuatu yang memilih sesuatu yang utama. Itu orang-orang yang berpuasa dalam tingkatan puasa khusus. Inna kamala hadal martabat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kamala hadal martabat sempurna naiki martabat. Allati yahiddu dhahir, allati kang wa hiya utawilati martabat. Hibdu iku hibdu dhahir, ngaraksa dhahir, wal batin yang ngaraksa batin. Kuno nih kan. Anil ismi saking dosa, wa naqsi lan kakurangan. Iku innama yatimu, pastina sempurna ya hadal martabat bil muhafadzati, kalawan ngaraksa ala umurin ing atase pira-pira umur. Minha iku tetap setengah saking umur. Godul basari utawi meremakan netra socat, meremakan socat atau meremakan peningali. Waqafuhu lan nyegahe basor angkulina dolim saking saban-saban paningali muharramin kang den haramakeun, au makruhin atau paningali kang den makruhakeun. Hasilnya ningali HP melewat. Jangankan yang haram makruh mungkal termasuk memandang batur yang tidak ibadah itu merasa enak, itu tidak boleh. Seolah-olah dia tidak menerima dengan bagian
yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ridho bil maksud, ridho dengan bagian Allah itu merupakan kunci kebahagiaan orang hidup di dunia. Kesenangan hidup di dunia itu kuncinya ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menganggap pemberian Allah itu lebih baik, lebih pas untuk dirinya. Faqad akhraja, maka teman-teman Muslim meriwayatkan dari Sahal Hakim wa sahahalan Muslim. Imam Hakim isnadahu ing isnade hadis meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh Kanjeng Nabi an-nadhratu utawi ningali iku sahmum panah masmumun kang den racuni min sihan iblis, saking panah iblis. Faman maka sapa wong taroka kang tinggal iman ing nadroh khaufan krono arah wedi minallahi saking Allah, atahu maka maringi ya Allah iman, atahu maka maringi ya Allah imanan ing iman, yajibu kang menu iman halawatahu iman seiman fi qalbihi dalam hati iman. Masya Allah. Orang yang meninggalkan penglihatannya dari sesuatu yang tidak layak dilihat, sesuatu yang tidak pantas dilihat, termasuk penilaian. Tidak pantas dia untuk masuk ke dalam wilayah menilai orang lain karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya menilai dirinya sendiri, hanya melihat kekurangan dirinya sendiri, maka dia akan diberikan oleh Allah keimanan yang di dalamnya ada rasa manis. Ciri iman yang terasa manis itu ketika diajak ibadah nikmat, sholat hayang nalapa, mulai terawih gancang lillah, di orang ngobrol-ngobrol, wah lillah ya sholat gitu. Maca Quran teh hari we ditinggali dulu barang di bolak-balik. Ieu teh kumaha nya saha eta? Iya. Ayo we baca Quran ditinggali, dia udah aja ditinggali gitu. Ulah. Jika ternikmat jika yang tidak beres maca Quran maca we. Salat sing anteng, sing khusyuk, lamun wirid tong ditinggalikeun tasbih kitu. Wiridan sampai jamaah betul. Sing khusyuk diajar khusyuk ibadah. Dan keurang bakal ngerasakeun lamun kenging anugerah, mun kenging kenikmatan lain batur, tapi urang anu ngerasakeun nanakeun we batur mah teu ngerasakeun berarti manehna can mendapatkan kenikmatan dalam iman. Lamun urang tos ngerasakeun kenikmatan nikmat hidup. Ngaji dia hayang lila, poniwan tunutan hayang beres ngaji nya. Ya Allah ya Karim. Gitu ya. Jadi ciri imannya manis itu merasakan manisnya iman dalam hatinya itu ketika diajak ibadah nyaman, tumanina, tenang, tentram, diajak pada hal-hal kebaikan nyaman sehingga orang mulai pakai baju sesenitan dan pakai baju raos. Tapi lamun iman orang can manis atau iman orang can merasakan manisnya iman di hati, ibarat jelema tos main bola atau tos maju kesan pede mandi henteu pakai baju. Mau kita kira-kira betah kalau ayo pakai pes kita yang buru-buru beres. Jika gitu tidak sakti orang hayang tuh nikmat siga kitu. Lamun hayang sing khusus. Kedua ya berarti bantu aku alim menurunkan berapa? Alim merasakan manisnya iman anu aya dina hati. Teu baya keur kesan koplot, tong alim siang-siang terus orang pakai baju atau pakai naon pakai baju anu acuh bulan, pakai acuh bulan, biasa kumaha. Nah gitu jelema anu can ngarasakeun manisna iman mah diajak ibadah hayang buru-buru beres macam ambil lebaran ditinggali we dikir tasbih hayo ditinggali tuntun padahal apa jadinya kene. Salat tarawih dipilihna teh negara rancang eta ciri berarti can gede can leungah dina hati teh
diajak ibadah teh can nyaman, diajak ngelakukeun batur teh enguk hayang teh ngewa. Da kitu atuh ibarat mah kesang koprok dipakaian kaos dipakaian bajuna baju kandel atuh makin ngoprok we beureunan hayangna teh kitu we menilai ajakan agama hayangna teh dititah ngapura nyewa dititah berbuat baik julid dititah ibadah sengkenak guru busu dititah maca Quran HP Habib itu subhanallahnya hese mudah-mudahan orang sudah minang ngupingkeun kieu dina hati orang paling dalam ya Allah hidup di akhir zaman memang berat tanpa pertolongan Allah tanpa anugerah di Allah moal bisa orang hidup bener bakal kagoda ku kaayaan zaman moal nyaman hidup bener ya Allah maka muga-muga we Gusti sima parinan taufik ka abdi sangkan abdi tiasa nyaman dina raraga ngabdi ibadah ka Gusti kitu da urang mah la haula wala quwata illa billah. Jadi di antara yang harus dijaga itu memejamkan mata dari sesuatu yang tidak layak dilihat. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa pandangan itu ibarat panahkan seperti panah yang beracun dari panah-panahnya iblis. Jadi kalau kita melihat panah, jadi awal semua keinginan itu berawal dari penglihatan. Keinginan itu berawal dari penglihatan. Ningali batur pakai baju anu jadi hayang, hati jadi hasud. Ningali anu jadi kabita, hati jadi kumaha, semuanya berawal dari penglihatan. Maka kalau penglihatan kita fokuskan pada keridhaan Allah, maka tidak akan banyak keinginan yang memaksa diri kita untuk mewujudkan keinginan tersebut, yang padahal keinginan tersebut tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innama wajada ulan pasti nemu iman hadil halawatan manis ing rasa manis fi qalbi dalam hati iman li'anna ukrono satu iman iku sonahu ngaraksa iman iku sonahu ngaraksa iman ing hatine an ayasila saking yedda kemukok ilaihi malikmat opo dari kasyahul masmumu mengkono panah kang beracun al-qatilu kang materi liwaktihi maring wakmak atau waktu waktu nikmat falau lam yakun maka lamun ora ono minal halawatil qalbiyah iku minal halawatil qalbiyah saking manisnya bangsa hati illa salamatuhu kajaba illa salamatuhu angin opo keselamatan iman anhadihil khotor saking ikilah ikiku meredet al-adim kakagu layakni mangka yang dinyukupi opo dalika mengkono selamatan hadal khotor apa nih faidatan saking anak-anak faidahe fikafil nosori ing dalam nyegahe pangningali fakaifa makale kaya opo waman utawi sombonge iku kafahu nyegah ilman ing basono lillahi krono Allah izara krono milih liridohu maring keridoani Allah yu'atihi mangka bakal ngawehi ikman yu'atihi mangka bakal ngawehi iman sofa Allah sawaba dalikal kafi ing mengkono ganjara mengkono nyegah min asraril uluhiyati nyatane saking piro-piro rahasia kepangeran Allah. Masya Allahnya orang berjuang menjaga penglihatan dari sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah dijaga karena Allah menjaganya, maka orang bakal kening ganjaran rahasia-rahasia ketuhanan al-kasbiyati anu dibukakeun al-kasbiyati anu terbuka kasab bangsa kasab
allati kang halawata kang ora amis, kang ora rasa amis, iku tusawiha madanine ing halawah wala naima lan ora non halawata la halawata ora rasa amis iku tusawiha kang madani ing halawah iya kang madani iya halawah ing asro la halawata kang ora rasa manis iku tusawiha kang madani iya halawah ing asro wala naimalan ora ono kenikmatan yu iku yudaniha kang maraki iku yudaniha kang maraki iya halawah ing asro iya halawah ing asro min itu tetap setengah saking umur ibdul lisani ngaraksa lisan an kulilagwin saking saban-saban omong kosong saking saban-saban omong kosong wahadayatin tidak perlu hadayatin hadaya omong kosong wa khusumatin kebencian husuma permusuhan wa miroin lan padu perpaduan wa pushin lan guneman ala wa pushin lan guneman ala siaman opo meneh siamal gibati opo meneh gibah ngerasani ngomongin batul wa namimah lan namimah wal kidbi lan goroh lima maring barang kodam nau kamus andiminakan ingsun ingma anna dalika satune kabeh iku yubsidu ngarusak dari saumahu ing puasana soim bimakna annahu kalawan makna satune dari iku yubtilu ambatalakune dari sawabahu ing ganjarane puasa wallahu a'lam bishawab bismillahil fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin insyaallah segala ini khatam bisa siap